Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sekian banyak masalah. Hanya karena kita tidak mengerti, bukan berarti nikmat itu tidak ada. Seringkali kita dihindarkan dari suatu masalah, karenanya kita tidak tahu atau tidak menyadarinya. Kita kadang-kadang menghargai nikmat Allah ketika kita mendapatkan sebuah masalah, lalu kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanpa kita sadari, sebetulnya ada nikmat yang lebih banyak yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Misalnya seperti yaitu dihindarkan dari sebuah masalah. Bukan hanya diberikan jalan keluar dari masalah, tetapi dihindarkan dari suatu masalah. Ini merupakan nikmat yang lebih besar lagi, sehingga kita perlu setiap hari untuk mengingat dan merenungkan betapa baiknya Allah dengan kita dan betapa hari itu kita mendapatkan banyak kemudahan itu semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pantas jika kita menutup hari-hari yang sudah kita lewati dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam hari sebelum tidur kita mengucap kalimat alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas mengenai salah satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Al-Malik ini memiliki makna. Yang pertama adalah yang memiliki, yang kedua yaitu yang berkuasa. Namun khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, Malik ini semuanya mengandung makna kekuasaan. Jadi Allah itu tidak bersifat relatif seperti kepada manusia, tetapi Allah itu bersifat absolut. Sehingga di sini kita mendapat pelajaran bahwa kepemilikan manusia itu sifatnya relatif. Kekuasaan manusia juga sifatnya relatif. Contohnya seperti misalnya ada orang yang memiliki sesuatu tetapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan ada juga orang yang dia bisa ngapa-ngapain dengan sesuatu tetapi dia tidak memilikinya. Nah, dari sini, dari poin ini, pelajaran iman apa yang bisa kita peroleh? Dari sini poin pelajaran iman yang bisa kita peroleh yaitu bahwa jangan terlalu bergantung kepada makhluk yang kepemilikan dan kekuasaannya itu bersifat relatif. Kita sebagai manusia harus belajar untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepemilikan dan kekuasaannya itu bersifat absolut. Sehingga kalau kita mau bergantung, berserah dan berpasrah, di sini pelajaran imannya adalah cobalah bergantung dengan yang paling tinggi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan adalah hambanya Allah. Kita ini adalah hamba sahaya. Kita adalah budak. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dan Allah adalah penguasa kita. Allah adalah pemilik kita. Dan Allah itu adalah yang mengatur tentang segala sesuatu tentang kehidupan kita. Sehingga terkadang kita hidup di antara manusia, lalu kita berharap kepada mereka. Kita bergantung kepada mereka. Oleh karena itu, maka cobalah untuk tetap memberikan batasan. Ketergantungan kita kepada manusia itu tidak akan pernah sampai sama, apalagi lebih dengan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga bisa jadi manusia bisa meninggalkan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita. Bisa jadi manusia mengabaikan kita, tetapi Allah selalu peduli kepada kita. Bisa jadi manusia tidak mampu menolong kita, tetapi Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu dalam menyelesaikan masalah kita. Jadi ini adalah poin pertama dari kata Malik, yaitu Maha Kuasa, Maha memiliki, Maha mengatur, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, ketika teman-teman sedang merasa dalam keadaan lemah, galau, bimbang, atau bingung serta putus asa, maka teman-teman coba untuk membaca surah Ali Imran ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut kita belajar tentang diri kita sendiri, yang kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu terganggu dengan perilaku orang lain kepada kita. Seolah-olah kalau orang ini menjatuhkan kita, kita akan benar-benar jatuh. Seolah-olah kalau orang menghinakan kita, maka kita akan benar-benar hina. Padahal tidak. Semua itu adalah di tangan Allah. Allah itu Maha Kuasa. Allah bisa ngapain aja. Jadi orang itu tidak bisa menjatuhkan dan menghinakan kita, karena mereka itu sifatnya relatif. Hanya Allah lah yang bisa menghinakan dan merendahkan seseorang. Lalu kenapa ada orang yang dicelakai oleh manusia lalu dia celaka? Di sini ada dua kemungkinan, yaitu antara Allah memang sedang ingin mengujinya, atau karena memang dia sendiri tidak melibatkan Allah dalam masalahnya kepada Allah. Seperti itu. Coba saja kalau misalnya dia memperbaiki diri, memperbaiki amal solihnya, dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mengadu kepada Allah, serta melibatkan segala masalah yang dimilikinya kepada Allah. Allah pasti tidak akan membiarkan hambanya dihina dan direndahkan oleh manusia, karena di tangan Allah lah segala kekuasaan dan kemuliaan. Lalu kalau ingin mendapatkan kekuasaan dan kemuliaan, maka mengadulah dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Yaitu mulailah dengan beristighfar dan bertaubat. Lanjutkan dengan melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, seperti sholat, mengaji, bersedekah, dan lain sebagainya. Lalu tambahkan dengan melakukan sunnah-sunnah Rasul dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Begitulah cara Allah mengangkat derajat hambanya, meskipun manusia mungkin berkali-kali ingin menjatuhkannya. Dari poin ini kita belajar iman bahwa segala kekuasaan, kemuliaan
kehinaan, jabatan, karir, itu semuanya ada di tangan Allah secara absolut. Karena kekuasaan dan kemuliaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk mengadu dan mendekatkan diri atau bahasa gaulnya itu kita cara untuk caper kepada Allah dengan bertaubat dan beristighfar. Sampailah kita pada akhir pembahasan ceramah kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.